Kisah dimulai dengan seorang pria yang sedang bersedih. Terlihat dia sedang memegang dan memandangi beberapa mainan di atas meja. Salah satunya adalah mainan balerina yang bisa berputar dan mengeluarkan lantunan musik. Pria ini bernama Hans Morris, pemilik perusahaan mainan terbesar yang produknya sendiri hampir tersebar di berbagai belahan dunia, di mana Hans Morris bersedih oleh karena harus kehilangan sang ibu yang sangat dicintainya, di mana sang ibu merupakan seorang pembuat mainan yang menginspirasi Morris untuk bisa sukses seperti saat ini. Di saat bersamaan kita diperlihatkan seorang pria bernama Jason, ini kokodnya yang sedang berkendara dan berhenti tepat di depan perusahaan milik Morris, di mana Jason ini merupakan seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh seseorang yang iri dengan kesuksesan yang diraih oleh Hans Morris. Layaknya sebagai seorang yang profesional, Jason melakukan pekerjaannya secara senyap dan muncul secara tiba-tiba dan menembak para penjaga dengan amunisi bius. Barulah ketika sudah selesai dengan mereka, Jason pun masuk ke ruangan Morris menggunakan pistol sungguhan untuk membunuh sang target yang dia sama sekali tidak tahu apa kesalahannya. Satu kebiasaan Jason, dia selalu mengambil cendera mata untuk setiap misi yang dilakukannya sebagai simbol bahwa dia selalu sukses dalam menjalankan aksinya. Dan kali ini Jason mengambil boneka balerina yang sempat dipegang dan dipandangi Morris tadi. Malam itu juga Jason langsung terbang pulang kembali ke kotanya yang secara kebetulan mendapat pesan dari si pesuruh yang sudah melakukan pembayaran atas pekerjaan yang berhasil dilakukannya. Tiba di bandara, berita tentang kematian pengusaha Hans Morris langsung tersebar di media yang secara dia adalah miliarder pemilik perusahaan mainan terbesar di dunia, dan dari hasil penyelidikan polisi, mereka menyatakan bahwa Hans Morris dieksekusi sangat rapi oleh seseorang yang pastinya sangat profesional. Ketika naik eskalator, di situ terlihat seseorang yang membawa mainan di tasnya. Entah kenapa Jason seperti diawasi atau mungkin itu hanya sugesti akibat kelelahan. Tapi perasaan itu kembali muncul ketika mainan bangkong di lobi apartemennya lagi-lagi terlihat seolah sedang memandanginya. Sebagai pembunuh bayaran dengan tarif tinggi, Jason memiliki sebuah apartemen mewah lengkap dengan kolam renang dan pemandangan gedung-gedung tinggi. Juga ada sebuah mainan bebek yang biasa menemaninya saat dia berenang. Selesai mandi, Jason pun mengambil mainan balerina lalu meletakkannya dalam lemari pajangan yang di situ terdapat banyak cendera mata dari para korbannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah banyak sekali orang yang telah Jason bunuh, dan fakta bahwa dia sengaja mengkoleksi benda-benda tersebut menandakan bahwa Jason tidak pernah menyesali apa yang telah ia kerjakan. Singkat cerita, malam pun datang. Ketika Jason sedang tertidur lelap di sofa, dia terbangun dengan suara bel dari teteh pelayan yang mengantarkan paket berupa kotak. Sebagai orang yang terlatih, Jason selalu waspada dan tentunya tidak langsung men-unboxing kotak tersebut karena bisa saja isinya adalah bom atau sebuah jebakan yang dikirim oleh para musuhnya. Menggunakan pisau dapur, Jason dengan hati-hati perlahan memotong tali satu persatu dan membuka lakbannya yang ketika dibuka isinya adalah paket mainan tentaraan lengkap dengan persenjataannya yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Entah siapa yang mengirimnya dan bagaimana orang ini bisa tahu alamat tinggalnya, Jason tidak mau ambil pusing dan memilih pergi ke dapur mengambil minuman ringan untuk melepas haus setelah terbangun dari tidurnya.
Tak lama terdengar suara jatuh, lantas Jason memeriksanya yang ternyata kotak paket mainannya sudah berada di bawah. Tapi anehnya adalah mainan-mainan tersebut menghilang entah kemana, disusul dengan suara aneh dari dapur dan kabel telepon yang terputus, sehingga dapat dipastikan ada sesuatu yang janggal dengan mainan-mainan tersebut. Saat itulah Jason kembali mendengar ada suara dari dalam blower dapur, lantas dia pun memeriksanya dan tiba-tiba... Iya, Jason cukup merasa kesakitan dengan tusukan sekutil senjata yang menancap di kakinya, dan saat itu juga muncul tembakan yang berasal dari bawah kursi sehingga Jason segera pergi ke kamar mandi dan mengunci dirinya dari dalam. Yang menarik adalah, walaupun seluruh peluru yang ditembakkan dari pistol mainan plastik, Jason tetap mengalami luka dan kesakitan sehingga ukuran tidak bisa menjadi jaminan untuk Jason meremehkan apa yang sedang dihadapinya saat ini. Untuk itu Jason pun mengambil senjata miliknya untuk membalas tembakan dari dalam kolong sofa tersebut, pertanda bahwa Jason menganggap serius serangan ini dan tidak main-main dengan apa yang sedang dihadapinya. Setelah memborbardir sofa kesayangannya, Jason pun langsung dibuat terkejut saat melihat musuh yang menyerangnya ternyata adalah mainan tentara-tentaraan yang ada di paket tadi. Mereka semua hidup dan seolah benar-benar pasukan tentara yang sedang berada di medan perang. Saat itulah muncul beberapa helikopter mini dengan persenjataan lengkap. Jason pun diserang menggunakan roket yang membuat dirinya dipukul mundur. Bahkan sekarang apartemennya hancur berantakan hanya gara-gara mainan tentara yang bisa hidup ini. Dan sekali lagi meskipun mereka semua hanya mainan, tapi luka yang didapatkan oleh Jason jelas tidak main-main. Meskipun lukanya berupa sayatan, lecet, dan darah sikit-sikit, tapi jika lukanya banyak dan tepat mengenai bagian vital, tetap saja itu berbahaya yang lama-lama bisa menimbulkan hilangnya nyawa seorang Jason. Ketika satu heli masuk, Jason menggunakan handuk untuk menangkapnya, lantas menginjak-injaknya sampai hancur. Dan karena masih bisa bergerak, Jason pun memasukkannya ke dalam kloset dan menyiramnya. Dan karena masih bisa bertahan, barulah Jason melakukan sesuatu yang agak sedikit lebay dengan menyetrumnya menggunakan hair dryer yang membuat listrik di apartemennya mengalami korsleting. Setelah lukanya dijahit dan menggunakan tabung spray sebagai senjata, Jason pun noong di celah pintu yang langsung disambut oleh mainan meriam yang hampir saja mengenai wajahnya, sehingga Jason tidak memiliki pilihan lain selain keluar dari jendela dan berjalan melalui tepian gedung yang sangat tinggi. Setelah mengatasi semua pasukan helikopter dan berhasil sampai di sisi lain dari apartemennya, Jason pun melihat bahwa yang tersisa tinggal 2 tim lagi, yakni tim bermobil yang bersenjatakan minigun dan tim meriam yang menganggap jika Jason masih berada di dalam kamar mandi. Saat itulah muncul ide untuk mengalihkan perhatian mereka menggunakan mainan bebek yang ada di kolam, di mana saat tim bermobil mendekati bebek tersebut, Jason langsung menghampiri tim meriam dan menyemprotnya menggunakan apar, lantas langsung mengeluarkan tabung spray untuk dijadikan penyembur api hingga membuat pasukan mobil terbakar dan meleleh karena terbuat dari bahan plastik. Setelah semuanya selesai, Jason pun mengecek dan menghitung satu persatu tentara mainan ini sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam box, di mana dia masih bingung dengan bagaimana mainan-mainan ini bisa hidup karena setelah diperiksa tidak ada alat elektronik atau mekanisme mesin kecil yang membuat mainan-mainan ini bisa hidup, sehingga bisa dipastikan bahwa mainan ini memiliki nyawa yang memang bertujuan untuk membalas kematian majikan mereka, yaitu Hans Morris. Lelah dengan semua keributan ini, Jason pun berendam di kolam untuk menenangkan pikirannya, tapi tiba-tiba... Iya, ada sesuatu yang melukai pergelangan tangannya, entah apalagi itu. Jason kemudian segera menjahit lukanya dan mengambil sebuah kartu emergensi untuk meminta pertolongan. Namun karena teleponnya terputus, dia pun naik lift untuk meminjam telepon di lobi.
Dalam perjalanan menuju ke lobi, Jason pun mendengar sesuatu di balik dinding lift hingga membuat papan tombolnya meledak yang dalam kondisi gelap gulita. Jason melihat sesosok mainan yang ternyata masih tersisa satu, di mana mainan tersebut mirip sekali dengan karakter John Rambo tapi dengan wajah dan bentuk yang menyeramkan. Jason pun memutuskan untuk keluar dan naik ke atas lift, di mana di situ sudah ada si Rambo yang menunggunya sambil menunjukkan kegarangannya dengan melukai tangan menggunakan pisau seolah dia sudah siap untuk berduel. Dengan cepat Jason pun loncat ke lift lain yang kebetulan sedang turun, di mana dia tidak sadar jika Rambo diam-diam berhasil nangkel di bawah sepatunya, dan ketika sedang rebahan sambil menenangkan diri, saat itulah si Rambo naik ke atas dadanya dan menikam Jason berkali-kali menggunakan pisau kecil mainannya. Ketika sudah sampai di lobi dan pintu lift sudah terbuka, Jason pun langsung tak sadarkan diri akibat mengalami pendarahan yang cukup banyak. Tapi tiba-tiba, Jason langsung menangkapnya dan mendorong Rambo ke arah pintu hingga Rambo hancur terjepit pintu lift tersebut, dan Jason pun mengambil tas milik Rambo yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah bom waktu yang ketika pintu sudah tertutup dan tak ada lagi kesempatan untuk selamat, Jason memilih untuk pasrah dan... Faktanya, Jason tidak tahu jika di belakang box tersebut terdapat sebuah stiker tentang bonus kejutan, yaitu mainan Rambo, di mana bom yang dibawanya merupakan bom asli berbahan termonuklir skala kecil, sehingga cukup masuk akal jika ledakan yang ditimbulkan cukup ampuh untuk menghancurkan area di sekitarnya dengan dampak yang cukup parah. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan mainan balerina yang sedang berputar, di mana sebuah kejadian ini merupakan sebuah karma bagi seorang Jason yang melalui arwah Hans Morris, mainan-mainan buatannya pun bisa hidup untuk membalas dendam kematian penciptanya. Tamat, jumpa lagi di cerita film selanjutnya.